Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya semuanya? Insya Allah baik semua ya. Nih, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Cindy Dwi Puspa, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 13 atau tim Yogyakarta yang beranggotakan saya Cindy Dwi Puspa sebagai ketua tim, Anggi Rahmawati, Hanifah Mufidatul Ilmi, dan Aulia Anggraini. Nah, di sini kita akan saling sharing ya mengenai beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Sebelumnya kita akan saling menyapa dulu nih teman-teman semuanya nih. Untuk Anggi, gimana kabarnya Anggi? Alhamdulillah baik. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Aulia, gimana Aul kabarnya? Alhamdulillah baik juga Cindy. Baik. Nifa, gimana Nifa? Kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Ya. Nah, seperti yang dari sebut di awal bahwa kita akan sharing ya beberapa hal nih yang kita akan sebutkan aja poin-poin pentingnya tuh. Yang pertama kita akan membahas mengenai public speaking, kemudian pentingnya bersosialisasi dan berjiwa sosial, dan yang terakhir pentingnya teamwork dan leadership. Nah, untuk itu sebelumnya nih, kita kan saling tahu nih ya public speaking. Public speaking itu kita sering sebutkan pada orang-orang mungkin yang kayak sering mengisi di depan umum, sering membawakan acara seperti itu. Nah, menurut teman-teman public speaking itu bagaimana sih? Coba dari dari rekan kita Aulia, gimana menurut Aulia? Oke, boleh. Makasih Cindy kesempatannya, tapi aku mau cek sound dulu. Kira-kira suara aku terdengar jelas nggak ya? Terdengar. Oke, mungkin aku jelasin mengenai apa sih public speaking bagi aku gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, public speaking itu kan kayak kegiatan komunikasi kita yang secara lisan, bukan bentuk tulisan, tapi dilakukan secara langsung. Baik itu di depan umum atau saat kita misal mengikuti suatu perlombaan atau, pidato kayak gitu, itu juga termasuk dari public speaking. Kita MC atau moderator kayak Cindy sekarang ini kan bisa disebut sebagai public speaking gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, terima kasih Aulia. Gimana kalau menurut Hanifah, public speaking apa sih? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut aku sih public speaking kan berbicara di depan umum dan dengan melibatkan sebuah emosional seperti ketika marah atau sedih maupun senang. Dan kita itu juga melibatkan mimik wajah serta ekspresi. Dari situ kita nanti bisa mengetahui orang tersebut lagi marah atau orang tersebut lagi sedih. Seperti itu. Oke, baik. Secara garis besar dari pernyataan Aulia dan Hanifah tentang public speaking itu orang yang mampu atau orang yang punya kemampuan untuk berbicara di depan umum ya, serta mampu menyatakan emosionalnya dari pernyataan yang disebutkannya di depan umum tadi. Nah, kalau menurut Anggi nih, public speaking itu apa sih? Kalau menurut Anggi, public speaking itu kayak kita diskusi, secara gampangnya kayak gitu. Kayak kita memberikan suatu statement terhadap apa yang topik ya, yang paling penting itu ada topik, terus kita memberikan statement apa aja pendapat kita. Nah, diawali dengan memberikan statement itu, kita bisa mengibaratkan itu adalah public speaking. Karena pada dasarnya orang-orang tuh sering bilang kalau public speaking itu adalah ngomong di depan orang yang banyak. Padahal ketika kita berbicara kepada orang lain itu sebenarnya sudah merupakan public speaking gitu. Oke. Terima kasih Anggi telah memberikan pendapatnya mengenai public speaking. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Anggi tadi, kalau orang itu memberikan statement-nya gitu kan dalam suatu pembicaraan itu kan juga udah termasuk public speaking nih. Di luar dari
kemampuan seseorang yang berani tampil di depan umum untuk memberikan pengarahan atau statement-nya gitu kan. Nah, menurut teman-teman, public speaking yang baik itu seperti apa sih? Hanifah, gimana Hanifah? Menurut Hanifah, public speaking yang baik itu gimana sih? Menurut aku public speaking yang baik itu sebagai pembicara kita itu menyampaikan sebuah informasi itu bisa dimengerti oleh audiens kita, dan ketika kita menyampaikan informasi itu mental kita itu juga tidak lagi down atau grogi dalam menyampaikan gitu. Baik, berarti public speaking-nya itu harus baik gitu ya, baik dalam pengungkapan kata-katanya gitu. Nah, kalau misalnya dari Aul nih, gimana sih public speaking yang baik itu? Oke, makasih Cindy untuk kesempatannya. Jadi kalau menurut aku sendiri, public speaking bisa disebut baik atau enggaknya itu menurut aku tuh yang pastinya itu bisa memberikan manfaat untuk semua orang yang ada di sekeliling kita, nyaman dengan kita tentunya. Terus kalau kata orang tuh, "Aku nyambung nih ngobrol sama orang ini." Nah, mungkin itu salah satu, public speaking-nya bagus. Terus itu yang pastinya Eee, mempunyai kepercayaan diri juga sih, itu salah satu, eee, kunci utama kita berani buat memulai sesuatu, kayak ngajak orang ngobrol kan kadang-kadang kan kayak susah gitu, orang mau ngobrol duluan. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, berarti intinya tuh public speaking-nya itu isinya tuh bermanfaat dan juga mampu mengajak orang lain gitu ya. Nah, kalau dari Anggi sendiri nih, public speaking yang baik itu gimana sih kira-kira? Menurut aku public speaking yang baik itu berasal dari pikiran kita sendiri. Karena kadang kita itu kan kalau orang public speaking dia harus based on the text kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh public speaking tuh bisa dari kita sendiri aja, kayak kita ngomong. Terus karena yang sepengetahuan Anggi, kalau public speaking itu adalah melatih diri kita untuk berpikir kritis. Jadi kalau kita berbicara, mulai dari berbicara aja, entah salah atau betul, itu udah menurutku udah public speaking yang baik. Dan di dalam public speaking itu kita harus percaya diri dan juga percaya akan bahwa kita itu mempunyai ilmu untuk di-sharing kepada orang lain. Gitu. Oke, berarti cakupannya lebih luas nih ya. Eh, kita harus berasal dari pemikiran, kita harus memberikan statement kita tuh berdasar dari pemikiran kita sendiri, dan dari public speaking ini juga melatih ya berpikir kritis kita, sehingga meningkatkan percaya diri kita. Nah, tentunya public speaking ini juga banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Di antara lainnya itu seperti memberikan informasi, atau juga memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain untuk berbuat sesuatu hal, yang mana itu akan mengarahkan kepada hal yang positif dan bermanfaat, seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, kira-kira public speaking ini, apakah hanya sekedar seperti menjadi MC atau moderator gitu? Kira-kira public speaking ini dibutuhkan untuk apa aja sih teman-teman? Apakah dalam bersosialisasi ini juga diperlukan atau dalam hal lainnya? Kira-kira public speaking ini fungsinya itu untuk apa aja sih kira-kira? Untuk Anggi nih, menurut Anggi public speaking ini fungsinya gimana sih? Menurut Anggi, public speaking itu fungsinya sebagai kita memberikan suatu informasi yang kayak tadi Anggi sampaikan, bahwa kita itu kan kadang memiliki informasi yang entah betul atau salah. Nah, dengan public speaking ini kita bisa menambah wawasan dan juga bisa sharing pengetahuan kita. Jadi kembali lagi ke dalam diri kita sendiri, manfaat public speaking itu selain kita juga dapat ilmu yang banyak, kita juga bisa berlatih bagaimana kita sharing pada orang lain. Gitu, Cindy. Oke. Ketika kita sharing pada orang lain, kan biasanya ini kita gemar dengan kayak misalnya kata-kata sosialisasi gitu kan. Dengan kecenderungan kita tuh dengan forum yang banyak, seseorang itu memberikan informasi gitu kan, melatih public speaking-nya. Nah, kira-kira dalam bersosialisasi ini, public speaking yang baik itu bagaimana sih? Apakah kita tuh harus memberikan informasi tuh secara
beramai-ramai dalam sosialisasi, atau kira-kira kita tuh memberikan informasinya dalam media gitu? Karena kan dalam media kita juga bisa memberikan sosialisasi seperti itu. Kira-kira dari teman-teman bagaimana? Hanifah, menurut Hanifah bagaimana? Baik, menurut aku dalam public speaking untuk memberikan informasi itu bisa melalui secara lisan ya, karena public speaking kan ketika kita ngobrol berdua sama orang kan juga termasuk public speaking, dan tentunya kalau dalam organisasi juga sangat bermanfaat sebuah public speaking itu untuk menyampaikan informasi ketika dalam rapat maupun ketika kita menjadi sebuah MC, kita mempunyai kemampuan public speaking sangat dibutuhkan. Oke. Kalau menurut Awal nih, kira-kira dalam bersosialisasi public speaking itu diperlukan atau tidak? Oke, makasih sini buat kesempatannya. Jadi kalau menurut aku sendiri public speaking itu perlu banget buat yang namanya kalau misalnya kita ada kegiatan sosialisasi. Kita ambil contoh aja kayak akhir-akhir ini kan, akhir-akhir sebelumnya itu banyak, kayak kalau kita mahasiswa itu sering yang namanya kayak, sumbangan gitu. Nah itu kan kalau misalnya kalau di kami di sini, itu biasanya kami, di pinggir-pinggir jalan gitu minta-minta bukan minta sih kayak, minta beberapa sumbangan gitu dari orang-orang. Nah itu kan termasuk salah satu, fungsi dari public speaking itu sendiri. Terus itu juga relasi sudah pasti. Terus, dalam ber-public speaking untuk di sosialisasi itu sendiri, sebenarnya nggak harus via secara langsung atau secara lisan, tapi dalam penyampaiannya sendiri itu bisa dilakukan di misal, di chat itu bisa kita, bahkan di pamflet-pamflet pun kita bisa menyalurkan, informasi dari, public speaking itu sendiri dari pamflet-pamflet gitu. Itu kan salah satu informasi yang memang nggak bisa kita sampaikan secara langsung gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, berarti menurut Aul, public speaking itu penting ya dalam bersosialisasi, karena dalam menyampaikan suatu argumen ataupun menyampaikan suatu informasi itu sangat diperlukan gitu ya. Kalau dari Anggi sendiri nih, kira-kira penting nggak sih public speaking dalam bersosialisasi itu? Public speaking tuh menurutku sangat penting dalam bersosialisasi karena dalam bersosialisasi kita pasti ngomong kan, ya nggak mungkin kalau kita nggak ngomong kecuali karena kita mempunyai keterbatasan mungkin tapi intinya itu kan bersosialisasi kita bahkan men-sharing suatu ilmu. Jadinya menurutku kalau kita bisa menggunakan public speaking, kenapa tidak? Karena di dalam public speaking itu kan intinya kita bisa sharing dengan gampang, tetapi dengan ada suatu mungkin kalau di public speaking mungkin suatu tantangan tersendiri bagaimana mengolah suatu kata, terus bagaimana dia bisa, oh ini intinya tuh ini, tapi gimana sih caranya nyampein ke orang lain. Nah, di dalam bersosialisasi, agar goal sosialisasi itu tersampaikan, maka kita harus melihat dulu esensi suatu public speaking yang akan kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita akan mempublic speakingkan suatu topik, itu kita belum paham mengenai apa goals kita ketika akan melakukan sosialisasi. Jadi kita harus selaraskan keduanya. Goals-nya ketika sosialisasi apa, goals-nya ketika berpublic speaking apa, dan diselaraskan sehingga tercapailah suatu oh iya ini akhirnya tercapailah sosialisasinya dengan baik melalui public speaking. Kadang kan kita kalau di organisasi kita butuh PPT untuk share screen. Nah, itu bisa menjadi salah satu pacuan kita untuk public speaking kita itu terpantik lah. Gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih Anggi. Nah, secara garis besar dari penyampaian teman-teman, public speaking itu penting ya dalam bersosialisasi. Karena kan sosialisasi sendiri kita tahu bahwasanya itu adalah pemindahan ide atau gagasan gitu ya. Dari seseorang kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada individu gitu yang ditujunya. Nah,
ketika kita bersosialisasi ini tentunya kan kita juga harus memiliki jiwa-jiwa sosialnya teman-teman semuanya. Kira-kira kalau menurut teman-teman itu, jiwa sosial yang bagaimana sih yang harus kita terapkan untuk bisa meningkatkan jiwa sosial tersebut gitu, atau meningkatkan sosialisasi tadi gitu? Kalau dari Anggi gimana, Anggi? Kalau menurutku meningkatkan jiwa sosial itu pertama dalam diri kita sendiri. Karena kan kita pernah dengar kalau perubahan itu diawali oleh diri sendiri baru ke orang lain. Nah, sama dengan melakukan jiwa sosial kita itu. Jiwa sosial itu harus dalam diri kita sendiri, baru ke orang lain. Jiwa sosial itu bisa kita tanamkan dalam, oh bagaimana sih kita untuk diri sendiri itu menanamkan jiwa sosial. Contohnya, kadang kita nggak aware kalau misal kita mengendarai motor, terus kita menggunakan laju menggunakan laju pejalan kaki, berarti kita nggak punya sifat untuk jiwa sosial ini sendiri. Nah, mulai dari diri sendiri, kita bisa akan memulai barulah ke orang lain. Karena pada dasarnya jiwa sosial ini tidak bisa otomatis kita bisa, oh aku tuh punya jiwa sosial nih, otomatis muncul tuh nggak mungkin. Karena jiwa sosial itu adalah suatu pembentukan dari lingkungan. Jadi kita harus bisa bentuk suatu lingkungan kita bahwa oh iya nih jiwa sosial itu seperti ini. Contohnya di dalam organisasi. Mungkin kalau di organisasi kita beragam teman ya. Ada yang punya jiwa sosial, ada yang sama sekali bodo amatan dengan orang lain. Nah dari sana mungkin kita bisa mengawali, oh kita bisa sharing nih caranya teman-teman kita itu berjiwa sosial gimana. Oh, kalau nanti temannya nggak ngerjain, kita ngasih tahu pelan-pelan melalui langsung japri atau nggak langsung ketemu. Itu merupakan jiwa sosial yang bisa kita lakukan dalam hal sekecil apapun. Menurutku kayak gitu, Cindy. Berarti jiwa sosial itu bisa kita tanamkan dari dalam diri kita sendiri atas kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, kalau menurut Aulia nih, bagaimana sih cara kita supaya bisa meningkatkan jiwa sosial tadi dalam diri kita? Oke, aku langsung jawab ya. Kalau menurut aku sendiri kurang lebih sama kayak Anggi tadi, jiwa sosial itu ya pastinya, dimulai dari diri kita sendiri. Peduli atau enggak peduli atau bisa kita dengar sekarang tuh bodo amat, ya itu dari kita sendiri. Dan salah satunya cara ya kita berbaur kayak gitu, itu fungsi dari public speaking tadi. Jadi itu kayak masih nyambung gitu. Untuk bersosialisasi juga kita perlu public speaking gitu, untuk menambah relasi. Mungkin itu sih kalau tambahan dari aku, kalau selebihnya itu kurang lebih masih kayak Anggi tadi, sama-sama dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa kasih ke orang lain. Oke, terima kasih Aul. Kalau menurut pendapat Hanifah bagaimana? Baik, kalau menurut aku untuk meningkatkan jiwa sosial, benar yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa jiwa sosial itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai empati kepada orang lain, maka secara tidak langsung jiwa sosial kita itu dapat membantu orang lain tersebut ketika orang lain dalam kesusahan, seperti itu. Dan cara lain itu dengan mengikuti organisasi juga dapat menumbuhkan jiwa sosial dan dapat memberi banyak relasi kepada kita. Oke, baik. Secara garis besar yang teman-teman sampaikan mengenai jiwa sosial itu, kita harus dapatkan dari diri kita sendiri ya awalnya. Dan itu sangat penting untuk kita tumbuhkan, supaya kita tuh lebih peka terhadap lingkungan kita, dan kita lebih merasakan apa sih yang dirasakan oleh orang lain gitu. Dan itulah pentingnya jiwa sosial. Nah, ngomong-ngomong dari bersosialisasi, berjiwa sosial, kita bisa ambil bahwasannya jiwa sosial itu kita lebih jatuh kepada individu ya. Sedangkan kalau ke bersosialisasi itu tentunya kita nggak sendirian nih. Kita pasti berdampingan dengan tim atau kelompok ya untuk bersosialisasi. Menurut teman-teman nih, dengan kata-kata kelompok, penting nggak sih adanya suatu teamwork
atau suatu kelompok gitu, atau kerjasama kelompok deh. Karena kan dalam bersosialisasi itu kita kan mementingkan suatu koordinasi ya, atau kerjasama tim supaya sosialisasi itu berjalan dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri nih, kira-kira kerjasama tim itu penting nggak sih kita tumbuhkan dalam diri kita? Kalau menurut Aul, bagaimana Aul? Kalau menurut aku kerjasama dalam tim itu perlu banget karena kalau kayak kata orang itu kita tuh hidup nggak bisa sendiri. Jadi kita tuh hidup harus berbaur, harus kerjasama, harus bareng-bareng, saling bantu gitu. Jadi itu penting banget sih, apalagi untuk anak organisasi itu perlu banget menurut aku. Maaf Cindy, sepertinya masih off mic ya. Oh ya, terima kasih sebelumnya Anggi. Oke, baik. Jadi teman-teman, seperti yang dibilang Aul tadi, bahwasanya teamwork itu sangat penting ya, terutama dalam organisasi gitu. Karena pasti kita nggak bisa sendiri gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain nih, dari teamwork ini apa sih hasil yang didapatkan gitu? Atau keuntungan apa sih yang kita peroleh dari teamwork ini? Kira-kira dari Hanifah gimana Hanifah? Baik, terima kasih. Oh, kerjasama ini dalam sebuah organisasi itu memang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan kerjasama, sebuah pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan dan cepat. Dan kerjasama juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan kita dengan rekan-rekan kita. Selain itu, kerjasama juga dapat menumpuk sosial kita dan menciptakan kepedulian kita kepada rekan-rekan kerja kita. Oke, baik. Secara nggak langsung sama nih ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya kita nih udah meningkatkan rasa kerjasama tim atau kepedulian kita terhadap tim nih, kira-kira apa lagi sih yang harus kita tumbuhkan supaya teamwork ini tuh menjadi lebih baik lagi gitu? Kira-kira dari Anggi apa sih dia kira-kira? Agar teamwork kita itu lebih baik ya. Oke, kalau menurutku teamwork itu bisa lebih baik ketika kita sudah mencapai bonding yang didapat. Karena kan kalau teamwork kan intinya kita akan mendapatkan suatu goals ketika kita melakukan suatu misi dan visi dan misi. Nah, menurutku teamwork itu dapat didapatkan secara gimana? Ibaratnya kan kita kalau teamwork kan kita mempunyai goalsku kalau teamwork tuh nanti harus selesai inilah itulah kayak gitu. Nah, menurutku bonding pertama kali adalah bonding. Kenapa aku tekankan bonding? Karena kalau organisasi bondingnya itu nggak dapat, teamworknya juga nggak dapat. Menurutku kayak gitu. Terus yang kedua adalah peran dari koor, ketua maupun wakil ketua. Karena kadang kalau koor dan wakil ketuanya aja enggak aware, itu nanti akan berimbas pada teamwork. Teamworknya kacau balau, terus hasil tujuannya juga nggak didapat. Nah, yang ketiga adalah aware-nya dari anggota sendiri. Percuma kalau ketuanya kayak dia terlalu excited tapi anggotanya tidak excited, teamwork-nya juga nggak akan jalan. Jadi menurutku teamwork itu didapatkan, dihasilkan oleh semua anggota yang ada pada kelompok tersebut, kepada tim tersebut, melalui bonding, melalui ketemu, meet up, kayak gitu. Jadi kalau kita mau ditanyain teamwork-nya gimana nih, ya bondingnya ditanyain dulu. Kalau bondingnya dapet, baru deh nanti teamwork-nya akan berjalan dengan baik. Gitu menurutku, Cindy. Mungkin dari teman-teman lain akan berbeda pendapat. Jadi kayak kalau kita di sini kan sharing ya intinya, kalau misal dari Anggi ada sedikit kekeliruan, nanti bisa ditambahin dari Aul atau Hanifah atau Cindy. Gitu. Oke, baik Anggi, terima kasih. Nah, seperti tujuan kita di awal ya, kita nih di sini kan tujuannya tuh sharing gitu dan bisa saling membangun satu sama lain ya. Nah, seperti yang teman-teman sampaikan tadi di awal juga udah benar nih. Kita semua benar dalam menyampaikan pendapat,
karena semua pendapat setiap orang itu kan berbeda-beda nih, dan kita tidak boleh menyalahkan pendapat tiap-tiap orang gitu. Nah, seperti yang teman-teman sampaikan tadi juga udah bener nih, bahwasanya teamwork itu kita harus tanamkan gitu kan. Yang kita tahu tuh teamwork sendiri itu kan tim ya, kelompok gitu. Di mana setiap orang itu individunya tuh berbeda-beda, tapi disatukan gitu dengan tujuan yang sama gitu. Sehingga suatu pekerjaan itu atau kegiatan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kayak yang disebutkan sama Anggi tadi bahwasanya dalam teamwork itu punya anggota, ada ketuanya gitu kan, atau pemimpinnya, terus itu juga pasti dia punya perannya masing-masing, terus juga dia punya komitmen di dalamnya gitu kan, setiap anggotanya gitu. Nah, kita balik lagi ke kata-kata sebelumnya bahwasanya ada pemimpin ya di dalam teamwork tadi atau leader nih, kira-kira yang sering kita dengar itu kan leader nih. Leadership itu suatu hal yang penting nih pasti dalam setiap orang gitu kan. Karena dia itu kemampuan seseorang itu dalam mempengaruhi dan mengarahkan atau memotivasi orang lain untuk menyelesaikan tugasnya gitu. Nggak pun orang lain, dirinya sendiri gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, leadership itu penting nggak? Atau menurut teman-teman leadership itu apa sih? Gitu. Kira-kira dari Hanifah nih. Hanifah, leadership itu menurut pandangan Hanifah tuh bagaimana? Baik, menurut aku leadership itu kan sikap kepemimpinan seseorang. Jadi leadership itu sangat penting, apalagi kalau dalam berorganisasi. Karena dalam berorganisasi juga kita belajar mengenai mengemban sebuah job desk atau mengemban sebuah tanggung jawab, dan di situ juga kita akan berarti kepemimpinan secara tanggung jawab dari job desk tersebut. Oke. Kalau menurut Aul nih, leadership itu penting nggak sih? Atau leadership itu harus dimulai dari siapa gitu? Kalau dari aku sendiri ya, kalau leadership itu penting sih, tapi tergantung sama kepribadian orang itu sendiri. Dia mau berani mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik atau yang lebih maju atau enggak. Mungkin itu aja sih kalau tambahan dari aku, tapi yang jelas penting. Oke, baik Aul. Nah, kembali lagi ke Anggi nih. Kira-kira menurut pendapat Anggi gimana tentang leadership ini? Kalau aku tentang leadership itu merupakan suatu kepemimpinan. Jadi semua orang tuh intinya tuh punya jiwa kepemimpinan sendiri. Nah, leadership ini tuh bisa kita bentuk, bisa kita apa ya? Ya sama kayak yang tadi kita bisa bareng-bareng untuk gimana sih munculin sifat leadership sama jiwa kepemimpinan di dalam diri sendiri. Karena orang tuh biasanya kayak kalau memimpin tuh harus ada orang lain yang dipimpin. Padahal memimpin itu bisa dalam diri sendiri dulu. Sama kayak yang tadi aku sampaikan bahwa kalau kepemimpinan itu awali dari diri sendiri dulu. Kalau kita leadership-nya dalam diri sendiri aja gagal, gimana mau memimpin orang lain? Kayak gitu. Mulailah dari hal terkecil tentang leadership, baru deh nanti kita bisa memulai dengan yang lebih luas. Dan leadership itu nggak muluk-muluk kok sebenarnya. Leadership itu intinya adalah bagaimana kamu bisa mengambil suatu keputusan dalam tindakan. Jadi leadership itu kayak kita ngeplan dalam diri kita sendiri A, tapi kita harus bisa bertanggung jawab. Begitu pula dengan menjadi seorang leader untuk orang lain. Jadi kalau kita punya tujuan, misal aku punya plan A, berarti kita bisa bertanggung jawab dan bisa memberi jawaban dan memberi tanggungan kepada orang lain. Kayak gitu. Menurutku leadership seperti itu, Cindy. Oke, baik. Udah cukup rampung ya yang disampaikan oleh Anggi tadi. Nah, teman-teman sekalian, secara garis besar leadership itu seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman, itu suatu bagian ya dalam diri kita yang harus kita kembangkan gitu. Bahwasanya mulailah dari diri kita sendiri untuk melakukan suatu hal
Nah, intinya di situ kita memimpin diri kita untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, kita balikkan lagi ke topik-topik sebelumnya mengenai public speaking, mengenai sosialisasi, berjiwa sosial gitu kan. Gitu juga dengan teamwork. Kalau misalnya kita tidak mengembangkan yang namanya leadership dalam diri kita untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut gitu kan. Seperti halnya leadership ini tuh bisa dikatakan bahwa mendisiplinkan diri kita gitu. Kita menjadi pemimpin dalam diri kita mendisiplinkan diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita mendisiplinkan diri kita untuk mampu public speaking atau untuk menyampaikan pendapat di depan umum, kemudian kita mampu untuk bersosialisasi, atau kita harus mampu menanamkan jiwa sosial gitu kan, kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Nah, itu merupakan satu kepemimpinan dalam diri kita. Apalagi yang namanya teamwork. Di mana teamwork ini kita tuh memberikan atau mengarahkan orang lain dalam suatu kegiatan gitu kan, atau dalam suatu kelompok. Nah, di sini di teamwork inilah leadership-nya sudah mulai naik lagi gitu. Karena bukan pada diri kita, tapi pada orang lain gitu kan. Nah, untuk itu kira-kira nih dari teman-teman semuanya, dari hal-hal yang udah kita bahas tadi ini, apa sih kunci utama yang bisa teman-teman sampaikan gitu? Misalnya dari Agi dulu deh, kunci atau secara garis besar dari penyampaian kita tadi ini, apa sih yang bisa diambil? Dari aku, di sini tuh aku dapat belajar bahwa dalam kita memulai suatu mengemukakan pendapat, berarti kita juga belajar public speaking. Karena di dalam mengemukakan pendapat itu nanti kita akan belajar public speaking, dan di dalam melakukan public speaking ini berarti kita akan ketika kita interaksi pada orang lain, berarti kita sudah melakukan sosialisasi. Nah, yang mana dengan sosialisasi ini kita bisa merasakan bahwa oh iya ya orang tuh kayak gini, oh iya ya kita harus gini. Nah, itu yang dapat menumbuhkan kita bahwa kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena di dalam hal ini nanti ke depannya ketika kita sudah memiliki sifat-sifat kayak oh bisa public speaking, bisa melakukan sosialisasi dengan baik, bisa teman-teman supaya oh ini harusnya gini, harusnya gitu. Otomatis jiwa kepemimpinan kita akan selaras dan akan terus mengupgrade kayak gitu. Jadi menurutku semua yang kita bahas di sini itu merupakan suatu satuan yang pokok di dalam bagaimana kita mengawali menjadi seorang mahasiswa yang baik gitu. Jadi aku itu Cindy. Baik, terima kasih Anggi. Kalau dari Hanifah nih, apa sih kira-kira poin penting yang bisa dibagikan nih secara ringkas dari pembahasan kita? Baik, terima kasih. Kalau menurut aku, public speaking itu merupakan satu kesatuan dari sebuah ketika sosialisasi, kerjasama maupun mengemban sebuah kepemimpinan. Ketika kita public speaking di dalam sosialisasi, kita juga memerlukan public speaking untuk menarik sebuah audiensnya. Dan dalam bekerja sama, kita juga memerlukan sebuah public speaking, yang dimana untuk merekatkan atau mengarahkan anggota-anggota rekan kerjanya, serta leadership juga seperti demikian. Oke, baik Hanifah, terima kasih. Nah, dari Aulia nih, gimana nih kesimpulan atau ringkasan nggak sejarah garis besar dari pembahasan kita hari ini? Oke, kalau yang dari aku dapat selama pembahasan atau bertukar pendapat kita hari ini, yang aku dapat itu, untuk kita bisa kayak bersosialisasi, terus itu punya jiwa teamwork atau kerjasama, dan juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu sendiri, itu bisa kita mulai dari, public speaking yang tentunya nanti akan berefek pada
relasi kita itu sendiri, dan dari relasi itu nanti kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersosialisasi. Contohnya kita bisa kayak ikut, eee, membantu teman-teman di organisasi, ataupun di saat presentasi pun kita bisa, eee, bersosialisasi, dan juga di situ juga kita bisa belajar yang namanya, leadership atau kepemimpinan. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Makasih. Oke. Baik teman-teman, secara garis besar Cindy mau menyimpulkan nih dari yang kesimpulan-kesimpulan yang telah teman-teman sampaikan, bahwa public speaking itu adalah bagaimana sih cara seseorang itu mengutarakan pendapat kepada orang lain, menyampaikan pesan kepada orang lain, yang mana inti gunanya itu untuk kemanfaatan informasi yang positif, dan juga itu dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang yang menyampaikannya gitu kan. Kemudian dari public speaking ini juga kita mampu berpikir kritis. Gimana sih cara kita menanggapi suatu permasalahan atau berbicara kepada orang lain dalam situasi yang berbeda gitu kan. Selanjutnya keterkaitan kepada sosialisasi di sini ialah bagaimana sih cara kita mampu berbicara di depan umum, menyampaikan informasi kepada orang lain gitu. Baik itu dari orang lain kepada kita mampu berpikir kritis, dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain mampu mengerti apa yang kita sampaikan dengan baik. Selanjutnya, keterkaitan kepada jiwa sosial. Ketika seseorang ingin berpublic speaking atau melakukan atau mengutarakan pendapatnya itu kan tentu kita perlu menanamkan jiwa sosial, yang mana ada kepekaan terhadap lingkungan sekitar gitu. Ketika kita punya kepekaan, rasa peduli kepada lingkungan sekitar, kita mampu speak up, mampu berbicara kepada lingkungan kita. Nah, apa juga keterkaitannya dengan teamwork? Teamwork sendiri itu adalah kelompok ya, tim, kelompok. Di mana melalui kelompok ini kita bisa memajukan atau meningkatkan potensi public speaking kita dengan meningkatkan pola berpikir kritis dalam membangun ataupun memotivasi orang lain. Sehingga orang lain itu bisa memberikan peningkatan yang baik gitu, ataupun diri kita sendiri tentunya. Dan dari yang semua telah disampaikan ini sangat berkaitan dengan yang namanya leadership, yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Di mana leadership ini ialah bagaimana sih cara kita tuh mampu mengatur, mengolah, memotivasi, atau mendorong diri kita untuk melakukan suatu hal. Kita mampu melakukan sesuatu hal itu karena adanya keyakinan dalam diri kita. Leadership ini dapat membangun public speaking kita, dapat membangun jiwa sosial kita, dapat membangun sosialisasi kita kepada orang lain, dan juga membangun teamwork kita dalam melakukan sesuatu hal atau dalam suatu kegiatan. Tentunya dalam pembahasan kita hari ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah kita akan melakukan pembahasan lagi selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Nah, untuk selanjutnya semoga kita bisa bertemu kembali dan bisa membahas sharing-sharing hal-hal tertentu yang bisa lebih membangun diri kita lagi, memotivasi kita untuk mampu mengatakan atau menyuarakan pendapat agar lebih membangun ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya teman-teman semuanya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih kira-kira? Dipersilahkan dari teman-teman jika ingin menyampaikan. Oke. Dari Anggi kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Belum ada kalau dari aku. Oke, Hanifah? Sudah. Oke. Dari Aul juga sudah memberikan jempol tadi ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih, semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan pada hari ini. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Demikianlah
penyampaian dan diskusi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.